Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jember, Dr. Muhammad Edisi atau MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji, calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 4 Jember periode 2021-2022, serta para kandidat dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Asep Sundara. Saya Azhara Agustin, dan tidak lupa juga ketiga penguji kita pada siang hari ini. Penguji pertama, Bapak Bambang Sunardi. Penguji kedua, Ibu Yuliati. Penguji ketiga, Ibu Sumarni. Assalamualaikum. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang telah hadir di acara Debat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Berikut akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Semapa. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian visi dan misi para kandidat ketua OSIS. 5. Sesi debat dan tanya jawab. 6. Penutup. Untuk siswa-siswi yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan mulai dari sekarang di kolom chat. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Semapa. Hadirin dimohon berdiri.
seorang tunas bangsa, siap berbakti untuk negara. Di SMA Negeri 4 Jember, aku siap untuk ditempa, berdasarkan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, membangun bangsa cerdas berkualitas dan berbudi luhur. Bapak Ibu guruku kan ku puja, baktimu selalu kan ku kenal. Dikaulah pahlawanku yang ku bangga, jasamu mulia tiada tara. Maju SMA ku, tarungkan namamu. SMA Negeri 4 Jember, alma mater tercinta, jayalah selamanya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Muhammad Atria, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Saya, selaku ketua panitia, mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Dewan Guru, khususnya penguji debat pada siang hari ini, anggota MPK dan OSIS yang telah bekerja sama membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan juga teman-teman perwakilan kelas yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya, selaku ketua panitia dalam kegiatan ini, mengharapkan untuk teman-teman menggunakan hak suara kalian dengan bijak dalam memilih kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa kepengurusan 2021-2022. Karena hak suara kalianlah yang akan menentukan siapa yang akan membawa kemajuan bagi sekolah yang kita banggakan dan cintai ini. Sekian laporan dan sambutan dari saya selaku ketua panitia. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian sambutan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Atria atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Babang Sunardi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul secara virtual di sini. Kami sampaikan rasa terima kasih dan hormat. Saya mewakili kepala sekolah pada Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 4 Jember, juga untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 4 Jember. Pada siang ini di sekolah kemudian disiarkan secara virtual, diselenggarakan suatu pembelajaran demokrasi, yaitu penyampaian visi misi serta debat calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar dan mendapat manfaat dari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang terlibat, siswa-siswi MPK, anggota MPK maupun OSIS dalam hal ini, dan juga anak-anak yang aktif mengikuti kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan penyampaian visi misi serta debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun 2021-2022.
Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sunardi atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum ke acara selanjutnya, kami dari panitia menginformasikan karena masalah kesehatan dari masing-masing calon nomor urut 1, sehingga kandidat nomor 1 tidak dapat menghadiri kegiatan debat pada hari ini. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 1 secara resmi mengundurkan diri dari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Acara keempat yaitu penyampaian visi dan misi para kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Kami persilakan kepada pasangan kandidat urutan kedua untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Jember beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Dan yang terhormat seluruh panitia serta rekan-rekan yang mengikuti audiensi debat pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizal Kurniawan Firmansyah sebagai pasangan calon nomor urut 2, Ketua OSIS periode 2021-2022. Bersama rekan saya, Hizkia Krislawan Putra, sebagai pasangan calon nomor urut 2, Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 4 Jember periode 2021-2022. Yang pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan mengenai visi dan misi kami sebagai acuan jika kami terpilih dalam satu periode ke depan. Yang pertama, visi. Cek. Yang pertama, visi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan kecerdasan intelektual, berkarakter, berwawasan global dan kebangsaan, serta meningkatkan fungsi dan peran organisasi secara progresif dan dengan berlandaskan Pancasila. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pemaparan misi akan saya lanjutkan. Untuk misi kami yang pertama, sebagai jembatan penyeimbang dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dalam bidang akademik dan non-akademik. 2. Mengembangkan potensi SDM yang unggul, baik dalam pengurus OSIS dan siswa. 3. Menjadikan pengurus OSIS maupun siswa yang memiliki wawasan global dan kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan. 4. Sebagai pembentuk karakter yang memiliki etos kerja, nasionalis, bertakwa, yang berlandaskan Pancasila. 5. Menjaga dan meningkatkan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang asri, aman, dan nyaman. 6. Sebagai wadah aspirasi siswa dengan tindakan menyeluruh dalam pemenuhan hak dan kewajiban siswa sebagai anggota OSIS. Demikian pemaparan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 4 Jember periode 2021 dan 2022. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kandidat nomor 2 atas penyampaian visi dan misinya. Sekarang kami persilakan kepada pasangan kandidat urutan ketiga untuk membacakan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gegus Budi Jaksono. Saya dan Cyril merupakan calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor kandidat nomor 3. Di sini saya akan membacakan tentang visi dan misi saya. Baik, saya akan membacakan visi yang pertama. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 4 Jember serta attitude yang baik terhadap sesama. Yang kedua adalah
mendorong kreativitas agar punya siswa-siswi SMA Negeri 4 Jember yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Yang ketiga adalah memodernisasi kegiatan siswa agar cepat beradaptasi pada era revolusi industri 4.0. Dan untuk misinya, yang pertama membudayakan 5S di pembelajaran luring maupun daring agar terciptanya siswa yang memiliki sifat sopan dan santun serta dapat menghargai sesama. Yang kedua, mengadakan kegiatan pameran seni yang diikuti siswi SMA 4 Jember yang bertujuan agar meningkatkan kreativitas dan serta bakat dan minat siswa. Yang ketiga, membudayakan cashless jika ada kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran siswa. Yang keempat, mengadakan podcast atau konten di sosial media yang membuat kehidupan di di SMA 4 Jember dengan sudut pandang milenial serta mengedepankan nilai edukatif. Dan yang kelima, mendukung seni siswa dengan cara mendaftarkan hasil karya siswa ke media Creative Stocks agar siswa tidak hanya mendapat apresiasi secara emosional, misalnya like maupun komen, tetapi juga secara komersil maupun materi di media Creative Stock tersebut. Salah satu contohnya adalah Shutterstock maupun Fiverr.com. Itu saja visi misi dari kami, pasangan nomor urut 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kandidat calon urutan ketiga atas penyampaian visi dan misinya. Demikianlah acara penyampaian visi dan misi para kandidat ketua OSIS. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Bambang Sunardi untuk menyampaikan pertanyaan. Terdengar jelas? Jelas ya? Baik. Suatu organisasi itu ada program kerja. Program kerja ini mutlak harus ada sebagai satu acuan kegiatan bagi satu organisasi dengan ketua dan kepengurusannya untuk melakukan satu kegiatan secara terarah karena berdasarkan pada satu tujuan pada akhirnya nanti. Pertanyaan saya adalah, untuk merancang suatu program kerja, langkah-langkah apa, ya, dan pihak mana saja yang seharusnya berkomunikasi secara aktif, ikut aktif dalam merancang, menyusun, atau menentukan program kerja. Langkah-langkahnya, pihak mana saja yang harus dilibatkan, karena tidak semuanya ada di dalam OSIS, tentu akan melibatkan dari pihak di luar OSIS. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Bambang. Ya, baik, akan saya tanggapi. Terima kasih pertanyaan atas. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, baik, akan saya tanggapi pertanyaan dari Bapak Bambang. Ya, yang pertama adalah langkah apa saja, kemudian pihak mana saja yang berkaitan langsung dengan pengurus OSIS sebagai implementasi program kerja. Ya, jika kami terpilih nantinya, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan perencanaan. Setiap program kerja ataupun setiap kegiatan OSIS pastinya membutuhkan perencanaan, kemudian juga agenda. Nah, setelah perencanaan tersebut, maka akan kami timbul komunikasikan dari pihak MPK, siswa maupun pembina. Dalam menjalankan program kerja, sesuai fungsi dan tugas OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, pastinya kami menampung aspirasi siswa dalam melaksanakan program kerja. Aspirasi nanti dapat disampaikan melalui MPK misalnya. Kemudian akan kami diskusikan langsung dengan pembina, dan juga akan kami lakukan tindak lanjut sebagai implementasi tadi. Jadi pihak yang terkait dari sini adalah pengurus OSIS, kemudian Majelis Perwakilan Kelas atau MPK, bahkan siswa sebagai anggota OSIS, dan juga Bapak Ibu pembina. Terima kasih. Waktu telah habis. Silakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Bambang tadi adalah bagaimana langkah-langkah membuat sebuah poker dan siapa saja yang terlibat dalam poker tersebut. Nah, dari kita OSIS sendiri ada 10 segbit. Dari OSIS sendiri ada 10 segbit yang
nanti akan dipilih dulu siapa CU-CU dari Sekbid tersebut. Nah, nanti CU-CU itu mengordinir anggotanya. Maaf, saya ulangi kembali. Dari OSIS sendiri ada 10 Sekbid. Nah, pertama-tama itu kita akan memilih CU dari Sekbid tersebut. Kemudian CU dari Sekbid tersebut akan mengordinir anggotanya untuk membuat sebuah proker yang berkaitan dengan Sekbid tersebut. Contohnya dari Sekbid 1 tentang keagamaan, mereka akan membuat sebuah proker yang berkaitan dengan keagamaan. Nantinya proker-proker itu akan dirapatkan kembali pada rapat proker 1 tahun dengan pembina juga akan dievaluasi apakah proker ini akan dijalankan atau tidak. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuliati menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya masih berhubungan dengan proker ya. Untuk mencapai visi dan misi yang sudah kamu ikrarkan tadi ya, otomatis kamu punya program-program OSIS ya. Pertanyaannya adalah apa program andalan kamu dalam proper OSIS tahun ini? Dan mengapa kamu menganggap itu program andalanmu? Terima kasih. Kami persilakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Yuliati. Yang pertama, kenapa program dari kita unggulan yaitu sistem pembayaran cashless. Kenapa? Karena cashless ini merupakan cara pembayaran yang amat sangat mudah. Pertama, kuncinya itu pembayarannya mudah. Yang kedua, kita bisa menggerakkan roda ekonomi SMA Negeri 4 sendiri. Nanti kasusnya jika ini cashless terwujud, kita akan mulai dari fase pertama, yaitu tentang dari OSIS dulu, pembayaran dari OSIS dulu. Kas kita menggunakan e-wallet, kita top up sendiri, pakai biaya admin sendiri. Biaya admin mungkin 2.000, dikalikan anak 45. Itu sudah 80.000 untuk sekali kas seminggu. Nah, nanti uangnya ini, kalau misalnya dari OSIS sudah ready, kita bakal naik ke step 2 buat siswa. Nanti uang dari situ akan kami putar untuk siswa sendiri. Jadi dari siswa untuk siswa. Begitu. Jadi kalau jika ini disetujui oleh sekolah pembayarannya, kita bisa lebih ke skala sekolah. Kita bisa buat all payment cashless. Nah, untuk yang kedua kita ada pameran seni. SMA 4 identik dengan seninya. Pak Edi pun bilang sendiri. Yang terhormat Pak Edi kepala sekolah, beliau ini bilang SMA 4 ini sekolah seni. Nah, kita sebagai OSIS kita mewadahi mereka-mereka ini yang punya bakat dan minat di bidang seni. Kita akan ajak mereka ke podcast. Kita yang punya karya seni digital seperti foto, video, itu kita upload di Instagram. Nantinya ini juga bisa dikomersilkan dengan platform-platform online yang ada. Ini sangat jauh mengapresiasi siswa daripada cuma di-upload di sosial media saja, Bu. Ini akan menstimulus siswa untuk berkarya lebih dan lebih lagi, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kandidat urutan ketiga. Pasangan nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk Bu Yuli atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Untuk yang pertama, kami memiliki SMAPA Festival karena tadi sudah disinggung oleh paslon nomor 3, maaf. SMAPA adalah sekolah seni. Jadi di sini SMAPA Festival ini untuk pelaksanaannya nanti bisa kami kembangkan contohnya dengan bekerja sama dengan sekolah lain. Jadi untuk area skala kerja kita nanti akan semakin luas. Kemudian untuk yang kedua adalah SMAPA Smart. SMAPA Smart adalah program kerja cerdas cermat untuk mengasah potensi-potensi akademik di dalam siswa maupun siswi SMA Negeri 4 Jember. Untuk program kerja ini khusus untuk siswa dan siswi SMA Negeri 4 Jember. Kemudian yang ketiga adalah podcast. Sudah tidak asing bagi kita jika mendengar podcast. Podcast ini nanti akan kami laksanakan dengan berbagai
tema yang kemudian akan kami kemas dengan secara modern sehingga peserta maupun yang memberi akan mendapatkan apresiasi. Kemudian akan ditambahkan oleh rekan saya Rizal. Ya, baik seperti penyampaian rekan saya tadi, jadi ketiga proker unggulan kami tadi sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi kami. Nah, jadi dalam visi dan misi kami terdapat pengembangan potensi dalam sumber daya manusia baik dalam bidang akademik dan akademik. Dalam akademik sendiri dapat diwujudkan melalui program Cerdas Cermat tadi. Kemudian dalam non akademik dapat kami wujudkan dengan festival semapa, festival seni. Kemudian yang ketiga adalah proker inovasi dan kreasi baru sebagai pemanfaatan fasilitas sekolah yang telah kami dapatkan. Terima kasih. Mohon maaf, waktu telah habis. Baik, terima kasih untuk urutan kedua. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sumarni untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena laptop saya bermasalah. Tahu-tahu berhenti, maka saya pindah ini, jadi backgroundnya mohon maaf tidak sesuai dengan harapan panitia ya, nggak masalah ya. Anak-anakku, karena kedua penanya tadi sudah menanyakan tentang program, maka mungkin pertanyaan saya ini adalah manakala anak-anakku nanti sudah menjadi ketua OSIS, ya, karena sudah dipilih misalnya, saat ini pembelajaran adalah pembelajaran daring dan kemungkinan nanti luring. Tapi sementara ini adalah masih daring. Kemungkinan anak-anak sampai terpilihkan masih daring. Manakala sekolah memberi tugas kepada pengurus OSIS, bagaimana untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak dalam pembelajaran daring, sedangkan anak belajar dari rumah. Karena kenyataannya sampai saat ini masih ada anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran dengan daring secara penuh, terutama saat meeting, pakai Google Meet atau pakai Zoom. Jadi program apa yang akan kalian laksanakan manakala sekolah meminta agar pengurus OSIS memiliki program untuk ikut meningkatkan kedisiplinan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sumarni atas pertanyaannya. Silakan pasangan nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Sumarni. Bagaimana cara kita sebagai proses meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di sini kami juga berkaitan. Jadi, langkah pertama yang kami lakukan adalah bekerja sama serta meningkatkan komunikasi antar pengurus OSIS dengan pengurus MPK dan juga beserta masing-masing siswa. Nah, jadi pengurus MPK nantinya juga menjadi jembatan dalam komunikasi antara pengurus OSIS dan siswa. Sebagai upaya peningkatan kedisiplinan, yang pertama, kami mempererat komunikasi dengan siswa serta menampung aspirasi siswa. Manakala siswa tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran daring, bisa kita telusuri dari aspirasi tadi. Apa penyebab siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran? Semisal ada siswa yang kekurangan perangkat pembelajaran, dapat kami diskusikan nanti serta kami informasikan kepada pihak sekolah sebagai tindak lanjut. Nah, sebagai langkah yang kedua, sebagai komunikasi antar pengurus OSIS dengan siswa, pastinya jika saya terpilih nanti, saya akan menjalankan salah satu asas dalam kepemimpinan, yaitu asas teladan, di mana seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, baik bagi seluruh pengurus OSIS maupun bagi siswa. Jadi dimulai dari diri sendiri, pengurus OSIS juga dapat memberikan contoh teladan ataupun saling mengingatkan terhadap siswa yang kurang disiplin saat KBM daring. Baik, untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menambahkan jawaban dari teman saya. Jadi selain berkoordinasi dengan MPK, kami juga akan berkoordinasi dengan pengurus kelas. Baik nanti dalam penerapannya dapat melakukan peraturan per kelas itu sendiri, sehingga
lebih tertib lagi. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih kepada calon urutan kedua. Selanjutnya nomor urut 3 silakan bergerak. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Sumarni. Yang pertama saya lakukan adalah pendekatan dengan siswa sendiri. Jadi kami pengusaha SIS maupun MPK bisa bekerjasama menampung aspirasi siswa ini. Kenapa? Kan setiap orang punya alasan nggak bisa ikut meeting, mungkin bisa malas, mungkin device-nya nggak memadai. Nggak semua orang kan device teknologinya sama, Bu. Nah, lalu yang kedua kita bisa diedukasi dengan cara podcast tadi. Saya masuk ke program unggulan kita podcast, kita bisa bahas mungkin tips and trick bagaimana belajar dengan baik meskipun tidak di Zoom meeting, ataupun bisa membahas tentang sudut pandang murid sendiri di podcast ataupun dari guru sendiri di podcast. Jadi mungkin mempertemukan dua perwakilan dari guru dan murid di podcast ini yang akhirnya menimbulkan titik tengah, Bu. Ini yang kita butuhkan, titik tengah. Jika titik tengahnya tidak ada dan ditemukan, pasti akan tidak akan kacau itu. Anak-anak bakal malas, anak-anak bakal apa ini nggak menarik menjadi sekolah, ujung-ujungnya daring-daring aja. Kita butuh titik tengah ini gimana. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan di podcast MAPA yang akhirnya bisa mengedukasi dari siswa yang lain. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, mungkin bisa ditambahkan. Baik, untuk sesi pertanyaan dari siswa, kami sudah memilih 2 pertanyaan dari seluruh peserta yang kalian berikan di kolom chat. Sebelum membacakan pertanyaannya, diharap menyebutkan nama serta kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Di sini saya dari kelas 12 IPA 4. Saya bernama Ildu Delta Bagaskara. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah di sini kita sudah memasuki era 5.0, di mana tidak jauh berbeda dengan 4.0 yang menggunakan teknologi modern dengan mengutamakan AI dan kecerdasan buatannya. Namun di era 5.0 ini kita manusianya ini sebagai komponen utamanya, tanpa membuang bagaimana potensi teknologi modern ini kita gunakan untuk memajukan apa yang akan kita target. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana kalian semua, pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, sebagai calon pemimpin, apabila terpilih nanti, turut serta menggerakkan rakyatnya atau seluruh siswa SMA Negeri 4 Jember untuk dapat memajukan sekolah sesuai dengan potensi dan kemampuannya atau bidangnya. Karena mengingat di era 4.0 ini, karena manusia merupakan komponen utamanya, yang dipentingkan lagi bukan merupakan masa kompetisi, namun masa relasi. Jadi yang dititik beratkan adalah hubungan antar personalnya sangat penting untuk bersama memajukan sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Eldo. Ya, dapat saya tangkap inti pertanyaannya adalah bentuk partisipasi seperti apa yang dapat Anda lakukan sebagai calon pemimpin untuk menggerakkan seluruh rakyat, dalam hal ini anggota OSIS dan siswa, memaksimalkan potensi. Ya, jadi dalam memaksimalkan potensi siswa, dalam OSIS sendiri terdapat seksi bidang keempat mengenai pembinaan demokrasi, mengenai pengembangan potensi dan juga bakat siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, dari seksi bidang tersebut memiliki hubungan erat dengan ekskul, berkaitan juga dengan program unggulan kerja kami yang sangat berkaitan dengan visi misi pada poin pertama dan kedua, mengembangkan SDM yang unggul sebagai bentuk pengembangan kecerdasan intelektual. Kemudian, sebagai tindak lanjut, yang pertama, dengan adanya program cerdas cermat tadi, dapat tercipta seorang siswa ataupun beberapa siswa yang memiliki potensi di bidang akademik. Nah, dari hasil program kerja tadi, dapat menjadi perwakilan sekolah apabila ada kompetisi yang mengatasnamakan nama sekolah dalam tingkat kabupaten ataupun nasional. Ya, sebagai bentuk relasi
Kemudian yang kedua adalah bukan lagi masa kompetisi, namun merupakan masa relasi. Ya, sebagai implementasi, jika kami terpilih nanti, pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan mendengarkan seluruh aspirasi siswa. Yang pertama, potensi berkaitan dengan ekskul, karena potensi siswa masing-masing didampingi oleh ekskul. Jadi yang pertama adalah kami membuat forum untuk masing-masing ketua ekskul atau perwakilan. Nah, dari itu akan kami tampung aspirasinya. Kemudian dapat kami selektif dan kami sampaikan ke pihak sekolah sebagai tindak lanjut. Nah, jadi jika ekskul nanti sudah berjalan, dalam artian jika ekskul tidak berjalan selama 2 tahun ini, akan kesulitan dalam regenerasi. Waktu tinggal 10 detik lagi. Jadi sebagai tindak lanjutnya nanti, ekskul tersebut juga dapat memaksimalkan potensi atau kegiatannya sebagai pengembangan potensi. Waktu menjawab telah habis. Pertanyaan terakhir kami persilakan untuk Abdul Ghani memberikan pertanyaan. Ya, sebentar. Saya Abdul Ghani dari SOS 2. Saya ingin bertanya untuk paslon nomor 2. Mengapa untuk menemukan bakat siswa dalam kesenian ini Ketua OSIS menjalankan bersama dengan SMA lain, padahal lingkup organisasi OSIS itu dalam lingkungan sekolah. Dan ini menurut saya adalah memperbanyak tugas dari OSIS itu sendiri. Dan pada saat ini, medsos ini merupakan solusi dari masalah sosial, terutama dalam mencari bakat seperti di TikTok atau di IG atau di YouTube. Apakah ada cara lain untuk menampung aspirasi atau potensi kesenian siswa SMA 4 ini yang bukan hanya pada bidang akademik saja tanpa bekerjasama dengan SMA lain? Begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Mohon maaf, dipersilakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih Kak Abdul Ghani atas pertanyaannya. Yang pertama, dari kami dari pasangan nomor urut 3 menemukan solusi dari kendala tersebut. Kita ada program yang namanya The Lunar. The Lunar ini adalah pekan seni online terbesar mungkin yang di Semapa punya nantinya. Yang dimana nanti dari karya-karya kalian, seluruh anak Semapa Jember, mau dari musik, mau dari gambar, mau dari fotografi, videografi, anything, kita bakal support. Nanti kita akan buatkan media khusus di IG mungkin Semapa Art Gallery yang nantinya ini nggak cuma diupload aja, mungkin bisa dikomersilkan. Jadi kalian berkarya juga mendapatkan imbalan yang sama, nggak cuma dapat like dan komen aja. Dan ini juga berdampak positif pada siswa-siswa lain. Misalnya ini kan kita dapat wadah gitu. Nah, kalian diharapkan itu bisa terus berkarya gitu. Kita udah memberikan wadah yang besar, tapi kalau nggak dari kaliannya nggak juga mau untuk jadi airnya tadi, wadah ini bakal nggak akan berguna. Jadi kami mohon kerjasamanya jika kami terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS, kepada siswa kami amat sangat memohon bila kami sudah memberikan wadah yang luas ini, kalian pergunakan dengan baik dan sekreatif mungkin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, paslon nomor 3. Baik, terima kasih untuk pasangan calon urut 3. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Ya, baik. Pertanyaan saya untuk calon nomor 3. Visi merupakan sebuah tujuan. Kemudian misi merupakan langkah atau proses dalam menggapai tujuan tersebut. Pada indikasi, tolong jelaskan dan identifikasikan pada salah satu misi Anda yang berkaitan langsung dengan visi pada poin pertama. Terima kasih.
Silakan pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama. Nah, poin pertama Kak, di sini adalah membudayakan 5S di pembelajaran luring maupun daring agar terciptanya siswa atau siswi yang memiliki sopan. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Misi yang pertama adalah membudayakan 5S di pembelajaran luring maupun daring agar terciptanya siswa-siswi yang memiliki sifat sopan santun serta dapat menghargai. Nah, artinya kita akan membina siswa-siswi agar memiliki sifat sopan santun yang baik. Mengapa kita mengangkat ini dalam misi kita? Nah, karena beberapa siswa-siswa SMA Negeri 4 Jember memiliki sopan santun yang kurang. Contohnya pada saat Zoom. Kadang ada yang celometan atau bagaimana, seperti penyebaran saat menampilkan PPT ada yang mencoret-coret atau bagaimana. Nah, agar mewujudkan 5S ini kita juga akan bekerja sama dengan guru mungkin agar siswa dapat terbiasa melakukan 5S ini. Juga kita akan merealisasikan dengan podcast, nanti kita akan memberikan wawasan yang membahas tentang cara bersopan santun yang mungkin akan bekerja sama dengan guru BK. Ya, terima kasih. Masih ada 20 detik yang tersisa. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor 2, dipersilahkan untuk menyanggah jawaban pasangan calon nomor urut 3. Ya, baik, terima kasih. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya tadi, identifikasikan dan jelaskan pada indikator misi mana yang berkaitan dengan poin pada visi yang pertama, yang mengenai meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian tadi dapat diupayakan lagi dalam bentuk program kerja podcast. Nah, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara mengemas program kerja podcast sesuai bentuk adaptasi lingkungan yang merupakan fungsi dan peran OSIS secara eksternal? Terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa, mungkin ada yang... Baik, terima kasih. Paslon 3, silakan memperkuat argumen. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaan Dizelnya. Kita ada divisi nomor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA 4 Jember dengan attitude yang baik terhadap sesama. Nah, kita memandang apa sih keimanan dan ketakwaan? Kita kan beragama sosial yang di sila nomor 1 sesuai visi dan misi Anda. Nah, itu kita terlalu fokus dengan ibadah. Kita kan mengikuti Tuhan. Kita kan harus mengikuti ajarannya. Jangan masih terlalu fokus dengan ibadah aja. Ibadah belum tentu menjamin akhlak orang itu bakal baik. Tapi kalau udah attitude-nya baik, insya Allah ibadahnya mengikuti. Mungkin mindset di sini kita yang salah. Kita mandang ketakwaan dan keimanan ini identik dengan ketuhanan terus. Menurut saya cara pandang Anda yang salah mengenai keimanan dan ketakwaan ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada mungkin. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, bisa dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon urut 2. Begini, pertanyaan pertama bagi pasangan nomor 2. Kalian di misi pertama menjelaskan sebagai jembatan penyeimbang IQ, SQ, dan EQ. Kita di sini ini sulit banget ya untuk diseimbangkan. Kenapa kalau bisa gitu? Kita ambil kecenderungan SMA. SMA pelajaran fisika, kimia, biologi dengan agama kan udah
Beda. Emang agama berapa jam di sekolah? Berarti IQ-nya lebih tinggi dong daripada SQ-nya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, misalnya contohnya sekolah madrasah, dia kan lebih tinggi ke SQ-nya. Dia pelajaran agama itu lebih banyak. Bahkan pelajaran biologi pun itu dikaitkan dengan hadis. Jadi ini sulit banget ya, IQ, SQ, dan EQ untuk dihasilkan di sekolah. Apa bentuk program pasangan nomor 2 ini biar ini terrealisasikan? Soalnya saya baca visi-misi dari kalian ini, misinya nih gak disertai dengan objek itu ya, objek kerjanya mau apa? Cuma ngambang gitu. Prokernya apa kalian? Cuma ngomong secara general aja sebagai jembatan, penyeimbang. Nah itu caranya gimana? Kita harus ada subjek, ada kata kerjanya gitu loh. Dengan cara apa sebagai anunya, merealisasikannya itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari calon pasangan nomor 3. Ya, justru itu. Karena kesulitan tadi, dalam tujuan kami sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi misi sebagai pengoptimalan sumber daya manusia yang unggul, sebagai jembatan dalam penyeimbang IQ, SQ, dan EQ. Ya, jadi di SMA ini sudah ada pelajaran sendiri mengenai perlunya keseimbangan antara IQ, SQ, dan EQ. Nah, jadi ini adalah kreasi dan inovasi baru dari kami mengenai pentingnya keseimbangan IQ, SQ, dan EQ yang dapat kami upayakan melalui program kerja seperti video-video edukasi atau bahkan mengadakan webinar mengenai pentingnya keseimbangan IQ, SQ, dan EQ dalam meraih kesuksesan dan rasa bahagia. Dapat saya buktikan bahwasanya materi mengenai IQ, SQ, dan EQ sudah ada di SMA. Namun sebagai tindak lanjut kami sebagai pengurus OSIS yang memiliki visi dan misi seperti yang saya jelaskan tadi, maka kami membuat tindak lanjut bagaimana hal tersebut dapat terrealisasikan lagi. Dengan adanya program kerja webinar tadi, maka siswa SMA Negeri 4 Jember bisa merasa teredukasi mengenai pentingnya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan emosional sebagai bekal untuk orientasi di masa depan nanti, sebagai bekal untuk meraih kesuksesan, dan juga sebagai untuk memaknai kehidupannya. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Ya. Baik, saya akan menambahkan, mungkin di sini juga sedikit salah pemahaman untuk sebagai jembatan penyeimbang. Jadi kita memang untuk menyeimbangkan, Waktu tersisa 10 detik. tetapi bukan dalam artian kita menyeimbangkan harus satu-satu, tetapi kita memaksimalkan mereka supaya dapat mencapai potensi terbaik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan bagi pasangan calon nomor urut 3 untuk menyanggah jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih jawabannya. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih jawabannya dari pasangan nomor 2. Problem yang pertama. Kalian menyebutkan bahwa webinar video edukasi. Emang seberapa efektifkah video dan seminar kalian? Jika berkaca dari tahun kemarin, webinar kita, misalnya contohnya kebendaharaan, dia edukasi toh. Tapi berapa persen emang yang ikut? Terus emang efektifnya gimana di kelas? Apakah ada progres? Dalam visi kalian juga menyebutkan bahwa yang itu. Intinya kalian menyebutkan bahwa harus ada progresif dari hasil sendiri. Progresif berarti kan bertingkat, bertahap. Emang seberapa efektifkah video kalian, webinar kalian, seminar kalian sehingga siswa itu tertarik? Emang berapa persen kira-kira bakal kemungkinan sukses? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada kesalahan, kenapa tidak diperbaiki di visi misi yang di Instagram? Bukan itukah sebuah bentuk keteledoran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2 memperkuat argumen. Waktu dimulai dari sekarang.
Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor 3. Ya, bagaimana cara mengemas program kerja webinar kami supaya terciptanya efektivitas dan efisiensi? Ya, jadi yang pertama, dalam materi kita di SMA diperlukan juga keseimbangan antara ESQ tadi yang saya tekankan sebagai bekal untuk kita harus di masa depan, kemudian sebagai kita untuk pengantar kesuksesan dan juga rasa bahagia. Ya, jadi bagaimana cara agar respons siswa serta juga hasilnya terlihat nyata? Ya, yang pertama pastinya dengan bekal pengalaman kami pada periode lalu, kami dapat mengevaluasi kekurangan dan juga kelebihan dari webinar tadi. Dan kemudian akan kami jadikan bekal dan juga ditambah dengan kreasi dan inovasi baru supaya terlihat berbeda, terlihat menarik, dan juga dapat bermanfaat dan dinikmati oleh khalayak siswa SMA Negeri 4 Jember. Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua paslon. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh peserta harap tetap tinggal di ruang Zoom dikarenakan Saudara Muhammad Atria akan menjelaskan tutorial untuk voting pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kepada Saudara Muhammad Atria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem vote pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Di sini kita menggunakan e-learning untuk media pemilihan. Di sana akan dimasukkan username dan password. Setelah dimasukkannya username dan password, masuk ke pilihan ujian sekolah. Setelah masuk, akan ada pilihan paket A. Di sanalah barulah kalian memilih setiap paslon dengan opsi A, B, C, dan D. Setelah memilih dengan hak suara kalian, silahkan klik tanda selesai dan langsung logout dari e-learning. Untuk link username password dan link e-learning kita akan share besok pagi. Sekian penjelasan singkat saya mengenai pemilihan vote calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Atria atas penjelasannya. Kami selaku moderator debat pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.